Baiklah, kita lanjutkan kembali. Ini ada yang chat. Oke. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Bu. Oke, bagus. Nah, kita lanjut ya. Yaitu tentang interfacing with microcontroller. Nah, salah satu interfacing yang ada itu adalah 7 segment display. Saya rasa sebelum UTS itu kan sudah pernah belajar dan bukan hal baru lagi tentang 7 segment display ini ya. Oke? Benar? Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada sesi ini itu ada 4. Yang pertama, bagaimana display tersebut bisa menampilkan angka 0 sampai 9 serta karakter alfa. Jadi kalian bisa mengetahui bagaimana proses kerjanya. Kemudian tentang common anode pada 7 segment. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana katode pada 7 segment ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara memilih resistor untuk menentukan nilai dari 7 segment ini. Oke? Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Oh, saya belum nyalain video ya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ada yang pernah cari tahu gitu bagaimana proses 7 segment ini bisa menampilkan angka 0 sampai 10 gitu? Silahkan. Ada yang bisa? Ada? Kalau tidak ada, kita akan bahas di sini ya. Nah, di sini saya buka masker aja deh. Di sini ada 7 segment identification. Oke. Di sini bisa kita lihat ya, ada gambar display. Perhatikan ruas-ruasnya. Ada A, B, C, D, E, F. Sedangkan ada di sini titik disebut dengan DP. Oke. Nah, kalau misalnya yang sisi A, B, C sampai G ini sudah kalau misalnya dikeluarkan itu atau misalnya kita jabarkan kembali ya dalam bentuk instrumen atau rangkaian, itu tuh bisa dilihat seperti gambar yang saya buat di kursor ini ya. Saya berikan kursor saya kelihatan? Halo, kursor saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, ini kelihatan ya. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Tadi yang A itu yang ini ya. Tapi kalau ini, di sini, A-nya itu justru keluarannya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Sebentar ya. Iyalah. Baiklah, kita lanjut lagi. Oke, di sisi bisa kita lihat ya bagaimana tanda panahnya. Masih ingat kan bagaimana katode anode kan? Halo? Nah, oke, saya lanjut kembali. Bisa terlihat?
Yang pertama itu adalah 7 segment display, ya kan? Dapat ditampilkan pada grup yang ada di sini. Bagaimana LED-nya, ya kan? Termasuk LED point DP. Oke. Kemudian di sini ada bisa kita lihat common katode. Semua display katode terkoneksi. Jadi di sini A, koneksinya dia katodenya itu ya membelakangi. Jadi kalau mau B, dia ke bawah. Seperti itu. Bisa dilihat A, B, ke sini. Oke, itu untuk common katode. Kalau misalnya common anode, dia seperti ini, kebalikannya. Ground-nya ini di sini, ini di VCC. Selanjutnya, nah ini adalah SSD display possibilities. Untuk display digitnya 0 sampai 9, kalau ini yang karakter alpha, A sampai Z. Kalau ini simple message, ya ini kombinasi antara, ini cuma teks ya. Selanjutnya, nanti saya bisa bikin call 255 itu bisa. Oke. Selanjutnya, sebentar ya, laptop saya agak habis baterai. Ini aku pikir bantuin dulu. Oke, di sini kita bisa lihat untuk membuat LED ini jalan, oke, katodenya itu harus kita berikan tegangan sekitar 1,5 volt. Sudah? Nah, ini dia kalau misalnya kutub positif itu adalah anode, sedangkan katodenya negatif. Bagaimana arusnya dari sini? Jadi perhatikan ya, kalau misalnya katode itu kutub negatif, itu selalu ada tandanya di sini. Itu cara membedakannya. Nah, to turn and land on, the anode must be at higher voltage potential. Jadi anodenya harus berada di potensial sekitar 1,5 volt daripada katodenya. Itu untuk membuat LED-nya menyala. The amount of current flowing through the LED will determine the brightness of the LED. Jadi seberapa banyak arus yang kita berikan atau yang mengalir pada 7 segmen ini, oke, itu menentukan seberapa terang nanti tampilan yang muncul. Dan yang terakhir juga bagaimana kontribusi dari sebuah resistor atau seri resistor untuk menentukan arus yang mengalir. Jadi kalau misalnya terlalu terang juga itu bisa membuat 7 segmennya itu terbakar atau panas. Jadi kita harus bisa atur lah ya, kita tentukan gitu kira-kira mau arusnya hambatan berapa yang kita berikan supaya itu bisa nyala, bisa tampil, tapi juga tidak membuat komponen kita rusak atau terbakar seperti itu. Nah ini adalah LED configuration untuk anode 5 volt contohnya ya. Ini untuk common anode ya, common anodenya. Kemudian di sini kita bisa lihat diberikan tegangan sebesar 5 volt, ya kan? Di sini yang di sini kita bikin ya. Dari sini switch 5 volt untuk top circuit dan LED off. Sedangkan untuk yang sumber yang 0 volt, oke, bisa kita lihat di sini button circuit. LED-nya menyala, sedangkan anodenya itu kita berikan tegangan 5 volt, katodenya itu 0 volt. Bisa dilihat di sini ya, kita lihat di gambar. Ini di sini ini kita anggap 7 segmennya. Berarti yang di sini adalah anode, yang di sini katode. Kita berikan di sini adalah hambatannya. Jadi pada anode kita berikan 5 volt, sudah. Oke. Kemudian nanti dari grounding ini kita dari sisi setelah dari resistor kita grounding kembali. Nah, ini yang di sini kita bisa lihat sama-sama ya. Jadi kalau kita tinggal nyatakan saja apakah ini mau dinyalakan atau tidak, seperti saklar. Jadi kalau misalnya kita mau menyalakan, tinggal dihubungkan ke sini.
Tapi kalau misal tidak mau dinyalakan, dia akan di-groundingkan. Seperti itu. Oke. Oke. Ini ada salah satu contoh anode SSD. Bagaimana muncul? What value would be displayed in the common anode 7 segment display shelf? Jadi kira-kira ini munculnya berapa? Saya kasih clue bahwa yang terhubung di 5 volt itu kabel mana, sedangkan yang terhubung terhadap ground itu kabel mana. Rasanya nggak perlu kita apa ya? Saya kasih waktu untuk mencari karena jawabannya sudah ada. Slide ini kan sudah saya tampilkan. Nah, coba perhatikan sama-sama. Kalau ini soalnya nanti di kuis atau di UAS mungkin keluar juga, ya kan? Nah, ini kan ada display, ini rangkaiannya. Saya buat resistor seperti ini, saya hubungkan dengan 5 volt dan grounding. Kira-kira kalau seperti ini rangkaiannya, angka berapa yang muncul di display? Jawabannya adalah 4. Bu, bagaimana 4? Kok bisa 4? Coba perhatikan ya. Tadi masih ingat kan ada A, B sampai G kan? Oke, A-nya itu kita hubungkan kemana? A, terus, nah B-nya itu dilewatkan. C, dilewatkan. D, perhatikan kurva saya, masih di sini, oke? Oke, E, masih di sini, oke? Terus F, itu di sini, dan G itu di sini. Perhatikan, berarti yang terhubung dengan 5 volt itu atau anode itu apa? A, ya kan? D, sama, apa ini? E. A, B, D, E. Benar? A, B, D, E. Coba lihat. A, dia terhubung di 5 volt, oke. B, 0 volt itu di B, C, F, dan G, oke. Dan sedangkan yang 5 volt itu adalah AD dan, A, D, dan E. Bisa kelihatan nggak kursor saya? Bisa, Bu. Oke, jadi bisa ya. Ini ternyata dilompatin ya. Ini dilompatin ya. Ini seperti ini ya. Saya pun tadi sempat heran. Jadi yang terhubung dengan 0,5 volt itu adalah A, D, dan E. Sedangkan yang terhubung dengan 5 volt itu adalah A, D, dan E. Sedangkan 0 volt itu adalah B, C, F, dan G. Oke. Nah, karena ini kita hubungkan dengan 5 volt, oke. Nah, berarti ini kan tidak menyala kan? Sedangkan supaya bisa dia menyala itu harus kita anodenya itu harus 0 volt. Anode itu yang mana? Anode itu yang kutub yang ini kan? Anode yang ini tadi kali ya. Yang ini anode. Bisa? Ada yang mau ditanya? Bisa sampai di sini? Bagaimana bisa muncul angka ini? Kalau gitu sekarang saya mau tanya ini, Ruth, kalau saya mau buat angka 1, yang rangkaiannya itu seperti ini. Angka 1 rangkaiannya seperti ini, sudah. Anodenya itu harus saya hubung yang dihubungkan dengan 0 volt yang mana saja dan 5 volt yang mana saja. Ruth, angka 1. Halo, Ruth, nyalakan video kalau gitu. Semuanya nyalakan video kalau gitu. Halo semua. Kenny, kalau saya mau menampilkan angka 1 dengan kombinasi rangkaian seperti ini, yang mana dia harus 0 volt, di mana segmennya on dan segmennya off? Yang mana coba angka 1? Kalau angka 1 Bu, berarti yang ke 0 volt itu yang B dan C, Bu. B dan C. A, G, D, E, dan F itu yang ke 5 volt nih, Bu. Dia itu harus, oke. Itu baru segmen off. Andreas, kalau saya mau buat angka 2. Kalau saya mau buat angka 2. Jadi A, B, A, D, B. A, B, D, E, sama G, Bu. A, B, G, E, dan D.
A, B, D, E, dan G, Bu. Pelan-pelan. Kalau gini alfa, beta gitu jawabnya. Soalnya agak gajah dan beta itu mirip-mirip saya dengar. Oke, Bu. Alfa, beta, delta, eko, gamma. Oke. Jadi kamu urutkan sesuai alfabet ya. Itu yang alfa, beta, delta, gamma. Alfa, beta, delta, itu apa ya? Eko, Bu. Eko dan gamma. Oke, itu terhubung dengan 0 volt atau 5 volt? 0 volt, Bu. Oke, 0 volt ya. Bisa ya berarti ya. Oke. Sekarang root. Root. 2 kali sih rootnya saya panggil ya. Kalau nggak ada berarti nanti saya anggap ya tidak hadir. Elkana, saya mau buat huruf R. Rusa. Huruf R. R, Bu. R. R. Rusa. Coba. Elkana, ayo. Bu. Jangan terlalu lama. Huruf R-nya apa, Bu? Yang kapital, Bu. Apa? R-nya kapital, Bu. R kapital. Ya, ini semua kapital. Nggak usah lagi di sini nggak ada ngomongin A kecil, A besar. Coba R kapital. Ayo. Berarti E, F, A, B, G sama C, Bu. E, F, A. E, F, A, G, B sama C. Coba nggak usah pakai huruf tapi pakai singkatan kayak alfa, beta gitu. Eko, frekuensi, alfa, beta, gamma sama cacing, Bu. Cacing, benar? Yang lain benar? Christine, coba diperbaikin. Christine, coba diperbaikin. 2 kali saya panggil nama Christine. Joseph? Hadir, Bu. Iya, silakan Joseph. E, F, G, A, B, C. Why I should repeat the same thing? Saya katakan jangan pakai huruf, tapi pakai alfa, beta supaya saya bisa ngikutin. Bisa diulang lagi. Joseph. Ento. F-nya. Sama Fanta. Silakan. Oke, saya skip. Berarti nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Siapa yang mau? Siapa yang mau bersedia? Biar saya tambahkan poin. Bu, bisa diulang, Bu? Apanya yang mau diulang? Pertanyaannya, Bu. Tadi agak ngelag, Bu. Kalau saya ingin menampilkan huruf L kapital, rusa. Sudah. Bagaimana susunannya? L atau R, Bu? L atau R, Bu? Rusa. 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 Hah? R. Berarti udah pas tadi, Bu, R, Bu. Ya udah. Romeo. Berarti, Bu, yang Jawaban tadi A, B, dapat G, kan C, harusnya, 0, Bu. Yang tadi saya minta siapa? Jawaban siapa yang tadi kami bilang? Si Joseph. Jawaban siapa yang sudah benar? Joseph. Elkana. Bang Elkana, Bu.
Oh, saya Dari Bang Elkana pun udah benar tadi, Bu. bilang tadi dia ada huruf C. Iya lah Bu, kan R kan gini Bu. R gini loh. Oh, berarti D-nya aja ya? Oke. Iya Bu, kan sama dengan A kalau R Bu. A besar. Berarti Elkana udah benar? Udah tadi, Bu. Udah, Bu. Mana si Elkananya? Ya, Bu. Oke. Jadi udah bisa ya? Nah, kalau gitu Elkana, saya pastikan lagi yang kamu sebutkan tadi, Ento, Fanta, Alpha, Beta, Charlie, itu dihubungkan kemana? Kita harus menyalakan dia kan, dan ketika kita nyalakan dia harus dihubungkan dengan 0 volt. Perhatikan ya. Jadi dia harus nyala, tapi nyalanya itu justru ke 0 volt. Sedangkan supaya segmennya off itu nanti kita nyalakan, yang sisi yang lain itu kita hubungkan dengan 5 volt. Oke, bisa? Lagian di 7 segmen bisa menampilkan R. Nah, ini kalau untuk konfigurasi katode dan ground-nya ya. Ini 7 segmennya. Ya, ini kita beri hambatan 220 ohm. Nah, ini ketika misalnya saya hubungkan nih katodenya dengan 5 volt, oke, katode 5 volt, kemudian anodenya ke ground. Ya, atau sebaliknya. Oke, ini yang saya hubungkan, yang katodenya saya groundingkan dan anodenya saya hubungkan, anode saya grounding juga. Jadi sama-sama saya grounding. Nah, jadi dengan kata lain ini bisa sebagai switch. Makanya dibilang di sini untuk switch 5 volt dan switch 0 volt. Oke. Di sini sekilas saja kita bahas top circuit, ada LED on, kemudian anodenya itu sekitar 5 volt, katodenya 0 volt. Dan resistornya 220, resistor itu dialiri oleh arus. Ini resistor itu sebagai pengontrol arus ya. Kemudian larger resistor, titik-titik, less current, titik-titik, dimmer LED. Jadi saya tanya, semakin besar resistor itu membuat semakin sedikit arus atau semakin terang? Semakin dikit. Semakin dikit, Bu. Larger resistor membuat dia semakin dim kan, atau less current atau sama dengan dim LED. Kalau dim itu kan kayak kedip-kedip dia, nggak cerah. Paham? Nah, di sini semakin kecil resistornya, maka akan semakin banyak arus yang mengalirkan. Kalau arus yang mengalir semakin banyak, maka LED-nya akan semakin brighter LED. Nah, sedangkan untuk switch off, button circuit LED-nya off. Yang ini tadi on, yang ini off. Sudah? Nah, ini ada example yang baru, common cathode SSD. Kalau yang tadi itu common anode SSD kan, sekarang common cathode SSD. What value will be displayed in the common cathode 7 segment display shown? Kira-kira berapa? Oh, salah ya, saya tanya ya. Udah ada kok jawabannya. Ini adalah angka 2. Perhatikan, kalau untuk katode kebalikannya. Justru kalau ini dihubungkan dengan untuk sebagai common cathode SSD, yang menyala itulah yang kita hubungkan, yang menyala itulah yang harus kita on-kan. Nah, on-kan itu dihubungkan dengan 5 volt. Jadi jangan kebalik, katode sama anode. Kalau yang tadi kan, kalau yang tadi, saya mau menyalakan, saya membuat angka 4. Nah, angka 4 itu huruf apa aja? F, Fanta, Gorilla, Beta, Charlie. Fanta, Gorilla, mana Fanta, Gorilla, Beta, Charlie kan? Nah, itu harus kita on-kan. Nah, masalahnya on-kan-nya itu dihubungkan dengan 5 volt. Itu untuk anode. Nah, nanti untuk katode, common katode, udah. Kalau saya mau buat untuk angka 4 ini, sudah, saya harus menyalakan Fanta, Gorilla, Beta, Charlie, atau BCFG. Cuman, saya tidak menghubungkannya dengan 5 volt. Tetap di-on-kan, tapi saya hubungkan kebalikannya 5 volt. Oke, ini dia. Pas kan? Jadi untuk meng-on-kannya itu bukan ke 0 volt, tapi ke 5 volt. Jadi kebalikannya. Tahu kenapa? Ingat, kalau katode itu kan kutub negatif kan? Kutub negatif kan, makanya katode itu harus ke 5 voltnya. Harus kebalikannya.
Paham sampai di sini? Suara saya agak noise, saya mohon maaf ya. Mungkin this is the first time kelas kita nggak terlalu proper. Tapi mudah-mudahan materi tetap tersampaikan. Bagaimana? Bisa kalian dapatkan kenapa angka 2 itu seperti ini? Tadi yang bisa jawab siapa ya? Kenny, itu saya apain ya? Yang mendapat poin. Sambil kalian pikirkan, coba saya reminder lagi. Tadi siapa yang bisa jawab? Kenny, terus? Amos. Andreas, Bu. Andreas, good. Kemudian Elkana. Ya, benar kan? Siapa lagi? Ada tadi yang merasa? Oke, sekarang saya tanya lagi. Harry, ada di sini Harry? Harry? Oke, 2 kali saya panggil. Ruslina? Ruslina? Tolong semua dinyalakan video. Ya, Bu. Apa kabar Ruslina? Ya, Bu. Oke. Kamu sekarang lagi di mana? Di kampus, kan? Tolong dinyalakan semua. Ruslina? Oke, Ya, tidak Bu. ada. Udah, kalau kayak gitu siapa lah ya? Morel. Ya, Bu. Morel, tolong nyalakan video. Saya mau tanya, kalau saya membuat angka 3 untuk SSD common segment. Common katode. Common katode. Saya membuat angka 3. Common katode. Bisa? Morel? Oke. FE, Bu, yang untuk segmen off-nya, Bu. Ya. Sari? Ya, Bu. Silakan. Kalau saya mau buat angka 3. Kalau buat angka 3, Bu, ABG CD, Bu. Oke. Good. ABG, CG. Itu dihubungkan dengan yang mana? Yang 5 volt, Bu. Benar sekali ya. Ada yang belum bisa nggak? Ayo, ini Jupiter Lambi kenapa ada ya? Joni, kamu pakai laptop siapa, Joni? Joni, kamu pakai laptop siapa? Joni. Respon saya dong, Joni. Oke. Saya tanya, siapa yang belum bisa? Udah bisa semua? Saya mau tanya deh kalau kayak gitu. Tadi si Morel udah ada?
Saya ada, Bu. Nyalakan dulu video semua, biar saya lihat dulu. Saya lihat dulu mukanya. Joseph, jadi kamu udah bisa menjawab, Joseph, kalau saya mau buat angka L. Joseph? Yang dihubungkan ke 5 voltnya, Bu. Fanta, Ento, Gorila, Ayam. Udah, Bu. Huruf L. Landa. Oh, L landanya, Bu. Iya. Fanta, Ento, sama Domba, Bu. Domba itu yang 5 volt. Iya, yang ke 5 voltnya, Bu. Oke, good. Jadi jangan sampai terbalik ya untuk urutannya. Ya, bisa semua ya. Ini saya tandain si Christine nggak ada muncul dari tadi ya. Sama Ruth juga. Muncul, Bu. Oke, kalau gitu saya kasih kesempatan. Saya mau buat huruf Mohon maaf, Bu. Saya karena di jalan kali makanya keluar masuk. Saya mau buat huruf G untuk anode untuk common anode SSD. Saya mau buat huruf G kapital. Anode ya. Gimana? Ayo. Ayo. Yang huruf G kapital anode, Bu. Kamu lagi di mana nih, Christine? Kok interferensi suaranya? Oke lah. Cepat, Christine. Waktu kita berjalan loh. Christine, nggak usah banyak ditulis-tulis, langsung aja dijawab. Oke, nggak bisa ya? Apa perlu saya? Jadi gini. Christine? AFG, Bu. Jawabannya, Bu, AFE DC G 0 volt, Bu. Ke 0 volt. A, jangan pakai huruf kayak gitu, tapi pakai kata-kata. Kamu nyalakan video ini? Ayo, Christine. 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 Armando, kamu bisa dengar suara si Christine atau cuma saya aja? Kalau itu ngelek, Bu. Ya sudah. Siapa lagi di sini yang WFH ya? WFH yang dari rumah ya? Christine, Ruth. Oke lah. Marshall. Ya nggak usah Morel aja, Morel. Morel bisa. Huruf G kapital untuk anode SSD. Morel. Iya, Bu. Ya silahkan. G kapital. Untuk yang anode, Bu, Alpha, Charlie, baru dodol, entok, Fanta, dan gorila itu ke 0, Bu. Oke, good. Udah bisa berarti ya? Bagus. Oke. Jadi bisa kita lewat ya. Nah, ada materi yang terakhir yaitu tentang resistor values for SSD. Tahu kepanjangan SSD apa?
Ada yang bisa? 7 segment display, Bu. Oke, good. Siapa tadi yang jawab itu? Luis, Bu. Luis. Oke, Luis, saya tambahkan di sini Luis ya. Coach Citami to everyone. Berarti di sini keempat Luis. Tadi siapa benar ya? Si Christine ya? Iya, Bu. Di chat juga Benar, Bu. Iya, Bu. Di sini yang pertama, the resistor value determines the amount of current that is flowing through the LED in SSD. Jadi resistor itu mempengaruhi jumlah arus yang mengalir melalui melalui LED pada SSD. Ya, tadi kan udah kita bahas kalau misalnya resistornya semakin besar, maka arusnya itu yang mengalir juga akan semakin sedikit. Kalau arusnya mengalir sedikit, maka LED-nya akan tidak terang lah ya, jadi kayak dim gitu, kayak kedip-kedip. Tapi kalau misalnya resistornya kita buat kecil, sudah nanti berarti arus yang mengalir itu berarti besar kan? Kalau arus yang mengalir besar itu berarti nanti akan displaynya akan menunjukkan tampilan yang lebih cerah gitu ya, tidak berkedip. This is why they are sometimes called current limiting resistor. Jadi di sini kenapa dikatakan mereka adalah pembatas arus ya kan, resistor sebagai pembatas arus. The amount of current determines how luminous bright the LED will be. Jadi jumlah arus menentukan bagaimana terangnya LED akan tampil. So if the resistor is too large, the current will be too small and LED will not be visible. Kalau resistor terlalu besar, arusnya itu pasti sangat kecil dan efeknya adalah LED-nya tidak bisa tampil. Sebaliknya, if the resistor is too small, the current will be too large and LED will be damaged. Kalau resistornya itu sangat kecil, berarti arusnya itu nanti akan besar kan? Jadi kalau efeknya itu apa? LED-nya akan rusak karena terbakar. Jadi kita harus bisa kira-kira aturlah ya berapa resistor yang paling tepat supaya dia nggak terlalu besar tapi juga masih bisa terlihat. So, how do you select the correct value? You must read the data sheet of SSD that you are using. Gitu. Jadi, nah ini salah satu contohnya. Kalau misalnya saya hubungkan 7 segment ya. Nanti kan saya hubungkan ini dengan 5 volt, ini grounding-nya. Kalau begitu ini termasuk apa? Kalau yang si anode saya hubungkan dengan 5 volt, ini berarti apa? Common anode atau katode? Common anode. Jadi karena anodenya saya hubungkan dengan 5 volt. Oke. Nah, ini saya kira-kira berapa ya resistornya yang bisa, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, sekarang kita hitung. Pertama, kita harus tentukan dulu kira-kira arusnya itu berapa. Kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Oke, hukum Kirchhoff itu adalah sumber arusnya berapa? 5 volt. Sudah. Kemudian voltage across the LED itu untuk nyala itu kan tadi 1,5 volt kan? Jadi supaya selisihnya aja 5 dikurang 1,5 berarti 3,5 volt. Jadi di sini adalah 3,5 volt. Gitu. Thus using Ohm law, we can calculate the value of the resistor if we know the current that is too low through the LED. Gitu. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau misalnya di sininya 10 volt, di sini 1,5 pastinya kan, supaya bisa menyalakan 1,5. Berarti resistor yang harus kita buat di sini berapa? 8,5? Nah, iya kan? Halo? Atau sinyal saya kembali patah-patah? Halo, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini selecting a resistor value. Oke, kita lihat di sini ada common anode 7 segment display. Kurva antara luminous intensity versus forward current graph. Jadi intensitas terangnya dan juga dengan jumlah arusnya. Ingat ya, semakin terang, semakin banyak arusnya, semakin besar arusnya, maka keterangannya juga semakin besar ya. Kita misalkan let's arbitrarily pick a luminous intensity of 1.5, not too bright, not too dim. Jadi kalau misalnya luminous sebesar 1,5 tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Nah, dari gambar kita bisa tentukan bahwa we need a current of 15 mA.
arusnya itu 15 miliampere. Kemudian dengan menggunakan hukum Ohm itu R sama dengan V per I kan. V-nya itu berapa? 3,5. Sedangkan I-nya itu tadi udah kita tentukan 15 ohm supaya bisa menghasilkan segini. Tahu kenapa kita pilih ini? Ini dimisalkan. Nah, sekarang saya mau tanya, dari kurva ini, berapakah resistor yang harus saya buat? Oke, berapakah nilai resistor yang saya buat untuk membuat SSD tampil optimal? Sudah dengan arus dengan intensitas cahayanya itu sama dengan 2. Ada yang bisa silakan raise hand? Berapakah nilai resistor yang harus saya gunakan untuk membuat SSD menyala optimal dengan intensitas 2? Ayo. Ayo, siapa? Ada yang bisa? Ada yang mau raise hand? Saya kasih poin ini loh. Ruslina, berapa Rus? Ya, Bu. Berapa ini kalau gitu? Berapa nilai resistor yang harus saya buat untuk membuat SSD tampil dengan optimal dengan intensitas 2? Oke, karena waktunya sudah mau habis lah ya. Perhatikan, tidak ada siaran ulang di sini ya. Kan saya tanya, berapa nilai resistor yang saya pakai untuk menghasilkan SSD yang optimal dengan intensitasnya sebesar 2. Ini kan tadi 1,5 dia bilang. 1,5 tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Sekarang saya ganti. Saya mau buat bukan 1,5. Saya buat 2. Kalau 1,5 masih terlalu gelap, terlalu redup. Saya mau buat itu 2. Harus 2 dia baru intensitasnya terang. Nah, jadi berapa resistornya? Coba tarik. Ini kan udah ada regresinya nih garis kan. Kelihatan kursor saya kan? 2 tarik di sini. Nah, arus yang mengalir di angka 2 itu berapa? 20 miliampere. Tinggal masukkan hukum Ohm. R sama dengan V per I. Sudah? Bisa sampai di sini? Oke? Bisa, Bu. Nah, sekarang kalau begitu, ya kan? Berarti I-nya itu berapa? Udah dapat 20 miliampere kan? Iya kan? Iya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang yang ini sekarang berapa volt? Nah, tadi ingat nggak? Kan kita buat 5 volt kan? Berarti 5 dikurang 2. Sama dengan 3. Jadi angka 3,5 itu kan dari situ kan? Benar atau salah? Iya, Bu. Salah. Kalian terjebak. Ayo gimana? 3,5-nya dapat dari mana? Saya kembalikan. 3,5 itu dari sini. Nah, masalahnya kan di soal tidak dikasih tahu hubungan antara luminous itu terhadap tegangan. Jadi tetap kita pakai dia 3,5. SSD itu kan sudah dipatok bahwa supaya SSD itu menyala harus 1,5 volt. Ya kan? Jadi kan nggak dikasih tahu ini sumber arusnya, sumber tegangan yang berapa. Jadi kita anggap masih bagian dari soal sebelumnya bahwa tegangannya itu, oke, itu adalah 5 dikurang 1,5, 3,5. Makanya nanti yang soal yang kedua yang saya buat itu di sini masih 3,5. Tapi di I-nya itu adalah 20. Paham? Paham sampai di sini? Halo? Paham. Halo, sebentar ya. Halo? Halo? Iya.
Oke, sorry. Bisa sampai di sini? Halo? Jadi, kalau yang kayak saya bilang tadi, berarti berapa nilai resistor yang mau saya pakai untuk membuat SSD-nya itu menyala dengan optimal dengan intensitas 2. Oke, berarti kalau 2 itu arus listriknya berapa? 20 mA. Maka di sini saya ganti yang 15 menjadi 20. 3,5 bagi 20, berarti berapa? 3,5 bagi 2. 175-an sekitar segitu. Iya kan? Jadi 175 ohm. Itu ya kira-kira mendekati standarnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, calculate the resistor value required to have a luminous intensity of 2.5. Jadi kita bikin di sini. Untuk mendapatkan dari gambar kita memerlukan arus 2,5. Karena dari di sini kan katanya intensitas 2,5 kan. Maka kita bikin 2,5, arusnya itu 25 mA. Tinggal masukkan ke sini. Maka dapat di sininya adalah 140. Saya nanti masalah angka ini kan beda ya, 140 di sini 150. Nanti tinggal diikutin aja pakai kalkulator ya. 3,5 bagi 25 itu berapa ya? Oke. Sampai di sini paham nggak? Itu materi kita yang terakhir untuk 7 segment display. Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Kalau Esther mah langsung yang pertama, paham, Bu, katanya. Udah pernah juga kemarin sampah gede, Bu. Iya, makanya saya bilang sebenarnya ini udah kuacinya sama kalian kan. Oke, Niko, kamu sudah sehat? Oh, Niko. 2 kali saya panggil. Aku Sehat? Udah sehat? udah. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Sampai sini saya enggak, Bu. Udah ada, Bu. Aman semua ya? Lewat ya? Nanti kalau ujian bisa ya? Minggu depan kita ada kuis ya? Tapi pakai game, versi game saya buat. 300 dapat nilai 100. Bisa? Halo. Materinya sampai inilah. Sampai si interfacing ini. Kalau begitu, saya rasa kita cukupkan untuk hari ini. Sehat-sehat semua. God bless you all ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye. Bye, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke.